Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang berhubungan dengan rencana pendiri Microsoft Bill Gates, di mana dia menyampaikan niatnya untuk menjadi sebuah proyek yang bertujuan untuk meredupkan matahari dan mendinginkan bumi. Bagaimana kita melihat ide ini dari kacamata akhir zaman? Silahkan simak video berikut ini. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu dari 10 tanda besar kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat menjadi salah satu peristiwa besar yang menandai dekatnya hari kiamat dan berakhirnya kesempatan bagi manusia untuk beriman dan bertaubat sebelum kiamat benar-benar terjadi. Meyakini akan terjadinya peristiwa besar ini merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Hal itu sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya: asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, dan 3 buah gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman dan manusia digiring menuju mahsyar mereka." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga telah menyebutkan, kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat, dan jika ia telah terbit dari arah barat, semua manusia melihatnya, mereka pun menjadi beriman semuanya. Pada saat itulah keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya dia tidak beriman, atau ia tidak mendapatkan kebaikan dari keimanannya ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Penelitian dan studi-studi astronomi pun gencar dilakukan untuk membuktikan kemungkinan terjadinya matahari terbit dari arah terbenamnya. Dana jutaan dolar pun dihabiskan untuk mendanai proyek-proyek raksasa itu demi sebuah tujuan yang tidak rasional. Belum lama ini dikabarkan bahwa Cina dan Korea tengah membuat proyek matahari buatan. Proyek matahari buatan Cina yang disebut HL2M Tokamak dikabarkan telah berhasil menyala. Meskipun proyek matahari buatan ini bukanlah untuk mengganti matahari yang asli, namun sebagai kaum yang beriman, tentu kabar ini tidak boleh dipandang remeh atau bahkan diabaikan begitu saja. Bukan saja karena kehebatan teknologinya, tapi tentu saja karena hal ini berkaitan dengan salah satu ayat Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang telah menciptakannya. Jika hanya kepadanya lah kalian semua menyembah. Quran Surat Fussilat ayat 37. Al-Quran juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Namrud ketika berdialog tentang pencipta alam semesta. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari arah barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Matahari dan bulan adalah 2 tanda kebesaran Allah bagi manusia yang beriman. Orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah tidak percaya bahwa matahari akan terbit dari arah barat yang menjadi tempat terbenamnya selama ini.
Ketidakpercayaan orang kafir akan hal ini seringkali kemudian terkesan menantang Allah Subhanahu wa taala, seolah mereka ingin membuktikan bahwa manusialah yang mengatur kehidupannya, sebagaimana ide gila seorang ilmuwan abad ini sekaligus filantropis kaya raya, Bill Gates. Pendiri Microsoft ini menyampaikan niatnya untuk mendanai proyek penelitian yang disebut SCOPEX atau Stratospheric Controlled Disturbance Experiment, eksperimen gangguan terkendali stratosfer. Proyek yang akan dikerjakan oleh para ilmuwan Universitas Harvard ini bertujuan untuk meredupkan matahari dan mendinginkan bumi. Ya, sebuah ide yang terdengar ambisius dan kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Ide dari tokoh yang cukup kontroversial ini karena tersiar kabar bahwa dirinya pernah meramalkan akan munculnya pandemi jauh sebelum ditemukannya kasusnya yang pertama. Mari kita simak lebih jauh masalah ini. Tentu saja dilihat dari kacamata akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Melihat banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan matahari sebagai tanda-tanda akan kebesaran Allah di dunia, sebagai bukti akan kemahakuasaan Allah, dan agar manusia tahu bahwa dialah Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Ketika banyak manusia tidak mau beriman kepada Allah yang telah menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang telah menciptakan mereka dari tanah, bahkan muncul manusia-manusia congkak yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud di masa Nabi Ibrahim, juga Fir'aun di masa Nabi Musa. Manusia benar-benar akan menyaksikan bahwa Allah yang telah menciptakan matahari akan membuatnya terbit dari tempat di mana setiap hari manusia menyaksikannya terbenam di ufuk barat, dan mereka ragu-ragu bahkan mengingkari akan Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur segala ciptaannya. Maka ketika itulah tiada lagi bermanfaat keimanan seseorang yang beriman setelah itu, tiada lagi berguna taubat seseorang yang bertaubat setelah peristiwa itu, tiada lagi berguna penyesalan karena semuanya telah terlambat. Inilah janji Allah menjadi kabar gembira bagi hamba-hambanya yang beriman, sekaligus peringatan akan azab dan siksa bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Semoga umat Islam dapat menangkap pesan tersirat dari ide gila Bill Gates ini, bahwa kekafiran mereka telah melampaui batas dan seakan menentang kekuasaan Allah. Tunggulah waktunya wahai kaum muslimin, bersiaplah untuk menghadapi peristiwa demi peristiwa besar akhir zaman yang tidak lama lagi akan terjadi insyaallah. Dan tunggulah saatnya wahai umat Allah ketika mata kalian terbelalak melihat kebesaran tanda kekuasaan Allah terjadi di depan mata kalian. Wallahu ta'ala a'lam.